Kita telah membahas bahwa standar kecantikan berbeda antara standar Tuhan dan standar manusia. Namun, apakah ini bertentangan dengan fakta bahwa perempuan sejak kecil memiliki naluri untuk berdiri di depan cermin dan berdandan untuk memperlihatkan kecantikan mereka? Perhiasan bagi wanita pada umumnya merupakan kebutuhan naluriah. Lantas apa saja batasan yang boleh dan tidak boleh? Tidak ada salah dengan gadis-gadis yang mendandan diri mereka sendiri. Gereja sendiri digambarkan sebagai berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi masalahnya bukan gadis itu akan terlihat cantik, berhias, dan rapi. Laki-laki juga mereka mencukur janggut dan memotong rambut mereka. Dan malaikat yang diutus oleh Tuhan memberitahu Petrus, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu, yang berarti rapikan dirimu dan kenakan pakaianmu dengan rapi. Masalahnya adalah ketika tujuan dari dandanan ini dan merawat diri cantik adalah untuk menarik perhatian orang lain. Dan hanya mengandalkan ini. Dan mengandalkan ini untuk mencapai hal-hal yang jauh dari Tuhan tanpa menempatkan Tuhan dalam masalah tersebut. Itu sebabnya kita membaca perhiasanmu, janganlah secara lahiriah mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah, semua orang memakai pakaian. Tapi mengenakan pakaian mahal untuk menarik perhatian adalah masalah. Tidak ada salahnya bagi seorang percaya untuk memperhatikan penampilan luar dan terlihat baik di hadapan orang lain. Tetapi dengan fokus pada perhiasan rohani untuk gadis itu yang dibicarakan Rasul Petrus. Perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Baik. Saudara Efraim, dalam ayat 21, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Apakah ini sebuah peristiwa yang kebetulan? Atau apakah ini memiliki arti penting dalam rangkaian peristiwa yang ada di dalam kitab Ester? Tidak ada kejadian yang kebetulan, tidak hanya di sini, tapi di seluruh kitab seperti yang kita sepakati. Karena kitab itu sejalan dengan rencana Allah dan ketetapan Allah. Tetapi saya memiliki dua catatan dalam ayat-ayat yang telah Anda baca sebelumnya. Jadi masalah ini diketahui oleh Mordekai. Pertanyaannya, siapa yang memberitahukannya kepada Raja Mordekai? Rupanya subjek dari kata ini tidak diketahui, namun sebenarnya adalah Tuhan. Tangan Tuhan bekerja, tapi ternyata kita tidak tahu siapa yang menginformasikan tentang semua ini. Hal kedua, saya melihat kesetiaan Ester kepada suaminya. Begitu dia mendengar rencana itu, dia segera memberitahu raja. Tetapi saya ingin mengatakan hal lain tentang rencana Tuhan yang secara bertahap terungkap. Mordekai memerintahkan Ester untuk tidak menceritakan tentang identitasnya dan bangsanya. Sekali lagi tangan Tuhan berada di belakang perintah ini. Karena kedua pria ini diduga akan ragu untuk berbicara di hadapan Mordekai jika mereka mengetahui hubungannya dengan Ester dan bangsanya. Dari sudut lain, jika Ester tidak memberitahu raja tentang plot atas nama Mordekai, jalan ceritanya akan berubah. Namanya tidak akan tercatat dalam kitab Tawarik. Hal berikutnya, jika Mordekai mendapat apresiasi langsung dari raja, jalan peristiwanya juga akan berubah dan kita tidak akan melihat keindahan dan anugerah besar di akhir kitab. Tangan Tuhan ada dalam peristiwa ini.